You're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura. Di sini saya akan menjadi moderator pada pertemuan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk pelaksanaan penyuluhan ini yang bertemakan Ahmed Bulgaris atau Jerawat. Sebelumnya perkenalkan teman-teman saya Imelda Putri sebagai pemateri, Saya Muhammad Sandi Ramadan sebagai pemateri. saya Noratina Sawati. Saya Yanti Ahmad sebagai menjawab pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk lagi ke materinya. Kepada Mari dipersilakan. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang akne vulgaris, yang mana biasanya itu kita sebut dengan jerawat ya. Pasti teman-teman semua di sini juga pernah mengalami apa itu jerawat, apalagi para cewek-cewek ini biasanya kalau mau datang bulan itu sering muncul jerawat. Oke, kita mulai saja ke materi. Jadi akne vulgaris ini adalah jerawat. Jerawat ini merupakan kelainan folikuler umum yang mengenai folikel polisebasea atau folikel rambut. Nah, jadi akne juga merupakan kelainan kulit yang paling sering ditemukan pada remaja. Akne juga merupakan kelainan kulit yang paling sering ditemukan pada remaja dan dewasa muda di antara 12 sampai 35 tahun. Di sini ada yang pernah mengalami jerawat yang parah gitu, atau cuma 1-2 minumnya kalau misalkan mau datang bulan lagi. Lanjut kita ke anatomi fisiologi kulit. Nah, di lapisan epidermis ini lapisan yang paling luar dari kulit yang terdiri dari stratum corneum. Di stratum corneum ini biasa disebut dengan lapisan tanduk. Di lapisan tanduk ini biasanya terjadi proses pelepasan sel tanduk yang berlangsung setiap hari. Tidak nampak, paling tebal telapak kaki, paling tipis muka dan kelopak mata. Selanjutnya yaitu stratum lucidium. Terdiri dari 2-3 lapis, mengandung sel gepeng tidak berinti. Nah, biasanya di sini itu mengandung keratom-hialin yang memberikan minyak pada kulit. Nah, jadi stratum lucidium ini yang menyebabkan kayak kulit kita itu biasa berminyak. Selanjutnya yaitu stratum granulosum. Nah, ini juga terdiri dari 2-3 lapisan gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di antaranya. Selanjutnya stratum spinosum atau stratum malpighi memiliki protoplasma yang jernih karena banyak mengandung glikogen dan inti terletak di tengah-tengah. Yang terakhir yaitu stratum basale. Nah, di lapisan epidermis paling dalam ini disebutnya dengan stratum basale. Terdiri atas sel-sel berbentuk kubus yang tersusun vertikal pada perbatasan dermoepidermal. Selanjutnya di lapisan dermis. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu papiler dan juga retikuler. Nah, di bagian papiler ini biasanya itu bagian yang menonjol ke kulit ari, sedangkan di retikuler ini bagiannya itu menonjolnya ke arah sebutan. Bagian ini terdiri atas serabut-serabut penunjang, misalnya serabut kolagen, elastin, dan retikulit. Yang terakhir itu lapisan subkutis, yaitu jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel adipose, di mana pada jaringan ini berfungsi sebagai cadangan lemak atau makanan. Lapisan subkutis mengandung ujung saraf pembuluh darah dan pembuluh getah benih. Next. Etiologinya. Nah, di akne vulgaris ini sebenarnya etiologinya ini belum
dan polipel. Yang kedua itu produksi sebum yang meningkat, yang menyebabkan peningkatan unsur pembedong dan inflamasi, penyebab terjadinya lesi atau jerawat. Nah, yang ketiga ini terbentuknya fraksi asam lemak. Yang keempat terjadinya stres yang dapat memicu kegiatan kelenjar sebasean. Yang kelima ini faktor lain seperti usia, ras, familial, makanan, atau mungkin cuaca yang secara tidak langsung itu dapat meningkatkan proses terjadinya jerawat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari IU. Selanjutnya faktor-faktor yang berpengaruh, ada 5 faktor, yaitu sebum, bakteri, keturunan, hormon, iklim, psikis, dan kosmetik. Ini pathway-nya perjalanan penyakit. Next. Lalu ada jenis-jenis akne vulgaris, yaitu akne pustulosa, yaitu banyak terdapat cairan putihan atau nanah. Akne indurata, terdapat jaringan kulit yang keras. Akne papulosa, banyak bisul yang keras dan kehitaman. Lalu yang terakhir ada akne seborrheica, banyak lemak dan sisi kulit. Lalu klasifikasi akne vulgaris yaitu ada komedo, parupa dan pustula, nodul dan kista, lalu jaringan paru. Ini klasifikasi derajat keparahan menurut Lehman. Pertama, akne vulgaris ringan, jumlah komedonya tertutup dan komedo terbuka 20 kurang dari 20 buah di wajah, atau jumlah lesi, inflamasi. Modul, pustul sama itu 15 kurang dari 15 buah per wajah, atau jumlah total lesi, jumlah komedo dan lesi inflamasi itu kurang dari 30 buah per wajah. Lalu akne vulgaris sedang, yaitu jumlah komedo tertutup dan komedo terbuka kurang dari 20 sampai 100 buah per wajah, atau jumlah lesi inflamasi papul modul pustul kurang dari 15 sampai 50 buah per wajah, atau jumlah lesi, jumlah komedo dan lesi inflamasi itu kurang dari 30 sampai 125 buah per wajah. Lalu akne vulgaris berat, jumlah kista lebih dari 55 buah per wajah, jumlah komedo tertutup dan komedo terbuka lebih dari 100 buah per wajah, atau jumlah lesi inflamasi lebih dari 50 buah per wajah, lalu jumlah total lesi 125 buah per wajah. Ini contoh gambar klasifikasi derajat keparahan akne vulgaris ya. Lalu ada perawatan dan pencegahannya. Merawatnya itu mencegah pembersihan kulit, cuci dengan sabun, pH balance, sementara waktu dari menggunakan produk, menggunakan kosmetika bebas lemak, ekstraksi komedo, dan tindakan akne yang beragam. Pencegahannya itu asupan gizi yang seimbang, mengurangi makanan yang merangsang produksi sebum, pedas, panas, lemak, menghindari rokok dan alkohol. Terus yang terakhir cukup istirahat, menghindari stres fisik dan psikis. Lalu manifestasi klinisnya, manifestasi klinis dari jerawat vulgaris ditandai dengan 4 tipe dasar lesi, yaitu komedo terbuka dan tertutup, papula, pustule, dan lesi nodulo kistik. Ini penata laksananya dan farmakologi, perawatan muka, pemakaian kosmetik dan bahan kimia, emosi dan faktor psikosomatik. Ini farmakologinya atau obat-obatannya, obat tropikal, ada diotetinoin, diotetinoin, ada palengel, diotezaroten. Lalu obat-obat sistematiknya terasiklin 3 kali 250 mg per hari sampai 2 kali 500 mg per hari. Doxycycline 2 kali 50 sampai 100 mg per hari. Dimesiklin 1 kali 150 sampai 300 mg per hari. Minocycline 2 kali sampai 20 sampai 100 mg per hari. Clindamycin 2 sampai 3 kali 150 sampai 300 mg per hari. Erythromycin 2 sampai 3 kali 500 mg per hari. Selanjutnya akan saya berikan kembali ke moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sudah memaparkan materinya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan ajukan tangannya. Baik, boleh disebutkan nama dan pertanyaannya. Nama saya Yofi Nisa. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan bekas jerawat seperti bopeng?
Saya izin menjawab pertanyaan dari Ega. Bagaimana cara menghilangkan bekas jerawat seperti bopeng? Bopeng atau bekas jerawat tidak bisa dihilangkan dengan masker atau skincare. Bopeng hanya bisa hilang jika melakukan treatment di klinik kecantikan. Treatmentnya yaitu microneedling, terapi laser, dan derma filler. Mau Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Erika. Sebelumnya terima kasih ya Erika sudah bertanya. Pertanyaannya itu, apa benar kacang adalah salah satu makanan yang memicu jerawat? Jawabannya, itu tuh mitos ya. Karena faktanya, kacang itu memiliki banyak kandungan nutrisi seperti selenium, vitamin E, magnesium, tembaga, zat besi, kalium, dan kalsium yang dapat membantu menghilangkan jerawat di area wajah. Apakah sudah jelas?